Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita keluangan waktu sehingga kita berjumpa kembali walaupun dalam pembelajaran daring ini ya. Kita harus tetap semangat. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya, yang sungguh kita nanti-nantikan syafaat beliau di akhirat nanti. Oke, pada kali ini masih pada semangat ya. Semoga murid-murid ibu ini yang masih kelas 10 ini tetap semangat walaupun ya belum masuk di sekolah ya, tapi ya kita nikmati saja prosesnya, seperti itu. Harus tetap semangat, mencari ilmu itu bisa di mana saja. Oke, kali ini ibu akan memaparkan materi tentang pendidikan fikih, yaitu bab zakat, infak, dan sedekah. Oke, stay tune terus ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pada kali ini kita pendidikan fikih pada bab zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Apa ya? Zakat itu apa ya? Oke, langsung aja pengertiannya. Zakat dari sisi bahasa yaitu diambil dari bahasa Arab zaka yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan secara istilah, zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai muzaki, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik. Kewajiban dalam melaksanakan zakat ini dilandasi oleh dasar hukum, salah satunya diambil dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Untuk rincian bacaannya dan artinya silahkan dibuka materi yang sudah ibu share. Selanjutnya yaitu syarat hikmah. Selanjutnya yaitu hikmah ketika kita melakukan zakat. Yang pertama, menolong, membangun, dan membina kaum duafa dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, menghindarkan kaum duafa dari prasangka iri hati, dengki, dan benci dari orang-orang yang berkecukupan dan mewah yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah dapat menyatukan umat dengan memunculkan adanya rasa tanggung jawab dalam membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan uluran tangan. Yang keempat, dapat membersihkan diri dari dosa dengan berakhlak mulia seperti sifat murah hati, kemanusiaan, serta menghilangkan sifat kikir dan serakah. Selanjutnya yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang rukun, damai, harmonis, dan sejahtera. Selanjutnya hingga tercipta sebuah masyarakat madani yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya yaitu syarat zakat ada 2. Yang pertama, syarat orang yang berzakat atau muzaki. Ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima mempunyai hak kuasa terhadap hartanya. Syarat yang kedua yaitu syarat harta sebagai objek zakat, yaitu milik penuh, berkembang, melebihi dari kebutuhan pokok, mencukupi 1 nisab, mencapai 1 tahun haul dalam masa kepemilikannya. Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang. Untuk keterangan terperincinya, untuk budaya literasi kita bersama, silahkan dicek masing-masing ya di materinya yang telah diberikan Bu Salsa di grup gitu, agar kita budaya literasi kita tetap terjaga juga. Selanjutnya yaitu rukun zakat.
Rukun zakat ada 3. Yang pertama, pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, penyerahan harta tersebut dari muzaki kepada orang yang bertugas dan orang yang mengurusi zakat atau amil. Yang ketiga, penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jenis-jenis zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah dilaksanakan pada malam 1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum wajib, sunnah, makruh, dan haram. Kenapa ada hukum-hukum tersebut? Silahkan dibaca kembali, dipahami kembali ya di dalam materi yang telah Ibu berikan. Di sini Ibu hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal atau zakat harta kekayaan adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahik dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal atau nisab tertentu pula. Ketentuan-ketentuan ini silahkan dicek juga ya. Nisab dan kadar zakat ada berapa aja sih, gimana rinciannya, silahkan dicek. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan setelah selesai materi kita. Mustahik zakat atau penerima zakat, yang pertama yaitu fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gharim, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Selanjutnya yaitu manajemen zakat. Apa aja ya manajemen zakat? Silahkan dibaca kembali di materi yang telah Ibu berikan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab infak. Kata infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus, infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfak ialah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya, manfaat dalam menyalurkan infak sebagai sarana pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Macam-macam infak sendiri yaitu seperti disinggung dalam bab sebelumnya dalam zakat. Secara hukum infak terbagi menjadi 4 macam, yaitu mubah, wajib, haram, dan sunnah. Kenapa mubah, kenapa wajib, kenapa haram? Nah, silahkan ini dibaca ya agar kita sama-sama belajar bersama-sama. Yang terakhir yaitu sedekah. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Artinya orang yang bersodakoh merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan iman kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja sebagai objek yang disedekahkan, bisa juga hal-hal yang bersifat non-materi. Seperti senyum adalah sedekah. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah. Oke, selanjutnya perbedaan infak dan sedekah. Setelah sekilas mengetahui perbedaan infak dengan zakat, lantas apa bedanya sih dengan sedekah? Nah, letak perbedaannya berada pada batasan yang diberikan dalam syariat. Pengertian sedekah sebenarnya sama dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya. Infak hanya terbatas pada materi yang berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas, bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi, seperti senyuman, itu juga sedekah. Jadi seperti itu ya untuk materi kali ini. Alhamdulillah begitu ya untuk materi pada kali ini. Tadi Bu Guru hanya menjelaskan tentang poin-poinnya saja. Untuk materi yang lebih rincinya lagi, Ibu sudah mengirimkan di WA Group, silahkan untuk dibaca-baca. Dan untuk hari ini presensinya adalah mengerjakan tugas kuis. Ibu memakai aplikasi Quizizz, jadi nanti Ibu akan membagikan kodenya, silahkan masuk dan kerjakan kuis tersebut. Hanya 10 soal saja, satu soal
itu ibu kasih waktu menjawab 1 menit kayak gitu ya. Jadi itu tugas itu sekalian untuk presensi kita hari ini. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Tetap stay safe, tetap jaga 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Semoga pandemi ini segera berlalu, semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menggapai sesuatu impian dan cita-citanya. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah, semoga diberikan keberkahan untuk semuanya. Sekian dari Ibu, apabila banyak salah kata mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA Group. Nanti insya Allah Ibu jawab. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.